Wahyu pasal 16 ayat 1 dan 2. Begini bunyi firman Tuhan, ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Bapa, kami sangat berterima kasih karena Engkau selalu menuntun kami. Kami tahu bahwa rencana-Mu itu lebih indah. Kuasailah lidah bibir hamba-Mu, terangkan dengan jelas apa artinya semua ini. Dan hikmat dari surga yang akan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, maka kami sudah serahkan semuanya. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Dikembalikan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Saudara, walaupun tubuh saya atau suara saya agak gerok ya saudara, tapi saya percaya bahwa di dalam pelayanan, saudara, kita mau belajar untuk mengerti bahwa semua yang sudah diberikan pada kita harus belajar untuk mengasihi dan melayani. Jadi dengan kondisi apapun, kita juga harus bisa melayaninya. Amin. Kita akan membuka satu firman yang temanya adalah rahasia alam roh, menguak ketujuh malapetaka. Judulnya adalah rahasia pewahyuan, ya. Cawan pertama, ya, tadi kita sudah baca cawan pertama di akhir zaman ini sudah dekat, saudara. Makanya kita akan memperhatikan di dalam Wahyu 16 ayat yang kedua, ya, di mana di dalam Wahyu 16 ayat 2 ini menerangkan tentang bagaimana Allah mengutus, saudara, di dalam bait sucinya. Dia mengutus supaya ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi, ya. Mengapa? Karena itu penggenapan. Kenapa? Karena kita adalah pilihan. Jadi kita lagi dipilih dan dipulihkan. Mengapa terjadi bait suci itu harus menerima ketujuh cawan murka Allah? Karena itu adalah kehidupan kita, di mana kita akan diproses sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mari kita mengimaninya bahwa satu proses ini tidak mudah, saudara, ya. Karena apa? Karena dalam proses itu kita tidak akan suka bila proses itu menyinggung atau membuat hati kita gundah gulana, ya. Satu kesaksian dalam hidup saya, contoh aja, saudara. Saya baru datang dari luar negeri, saya lihat cucu saya sakit, ya. Dan saya doakan, kemudian saya kasih obat, tetap aja dingin terus panas lagi. Kemudian saya berdoa sama Tuhan, ada apa, ya? Ada virus kah? Ada sesuatu kah yang infeksi gitu, sehingga kok enggak turun demamnya, ya. Tuhan hanya bilang masuk angin, ya. Terus akhirnya ya saya agak tenang, kemudian saya kasih lagi obat turun panas, tetap aja 38,8 kadang 9. Jadi kalau dikasih turun panas cuma turunnya enggak seberapa, 37,9. Jadi
ada ketidakpuasan di dalam hati saya karena dengan secara logika saya sudah lakukan perintahnya, mendoakan, tanya Tuhan tuh boleh enggak doa no cucu, boleh tak doa no, tak kasih air, maaf waktu itu tidak ada air, saya kasih obat itu didoakan, tapi kok sih panas, itu logika aja. Dengan seiringnya waktu, satu hari tetap gitu, panas turun lagi panas, itu hanya saya tidak tahan, hanya saya telepon dokter ya. Dan dokter juga menyarankan bahwa harus cek darah ya. Saya itu jujur tidak suka darah ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak merintah, tapi kalau bisa cucu saya jangan cek darah. Saya yakin bahwa hanya kehendakmu aja yang jadi. Saya tidak bilang pokoknya harus gini, tidak. Tapi saya yakin banyak kehendakmu saja yang jadi. Ya. Akhirnya dengan seiringnya waktu, hari yang kedua itu saya agak gelisah. Dalam tempat khotbah hari Senin itu, saya kok tidak ada kabar, HP itu tak akan, saudara. Jadi tidak tak model pesawat. Mungkin kalau mbak-mbaknya ngebel saya, tapi ternyata enggak. Begitu pulang dia surut, tapi begitu malam dia panas. Jadi seakan-akan menantang gitu. Saya hanya saya nangis sama Tuhan, Tuhan kalau terus-terusan gini ya, apakah saya harus pergi ke cek darah besok? Ya. Tuhan bilang, kamu dulu yang perlu diutamakan, karena tubuhmu itu rentah, tapi kamu tidak pernah memperhatikan. Obat yang tidak mau minum, vitamin yang tidak mau minum. Saya bilang, Tuhan, saya tidak apa-apa. Yang penting adalah cucu saya sembuh. Saya bahagia, itu aja. Tapi Tuhan tidak jawab. Akhirnya saya telepon lagi dokter yang kedua, jadi saya ada 2 dokter. Tetap aja dokter yang pertama dan terakhir sama, cek darah ya. Pada waktu dia tidur, saya pegang kakinya dingin, saya kasih kaos kaki yang keberapa kali tidak tahu. Saya hanya bilang gini, Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam diri saya? Saya mau pelayanan ya. Saya tidak bisa seperti ini, saya bilang gitu. Tapi saya harus belajar untuk mengerti bahwa Tuhan punya maksud dalam hidup saya. Tuhan bilang apa? Kamu itu harus percaya pada aku, bahwa dia masuk angin. Saya sudah tak keroi, sudah merah semua. Tapi dia sampai ketakutan karena tak keroi kan merah itu. Dia tidak biasa ya, jadi dia agak tidak enak, pucat. Hanya saya minta maaf sama dia, karena Ama pengen kamu sembuh dalam pelayanan nanti. Dia diem, tapi rohnya bilang sama saya, Ama, gitu, di sebelah saya, Austin tuh tidak pengen sakit, Austin tidak pengen seperti ini. Maaf Noya, Ama. Saya nangis, saudara. Saya peluk dia dan saya bilang, maaf Noya, mungkin Ama belum memperhatikan kamu, terus repot di luar, terus repot juga dalam pelayanan, maafkan. Saya nangis dalam roh. Dia peluk, Ama, jangan sedih, Austin tidak apa-apa. Itu rohnya dia. Hanya dia lihat, tak lihat, dia diam, tidur. Saya bilang, Tuhan, beri dia dewasa. Karena Austin dengan Leon itu beda, saudara. Kalau Austin, ini minum, baru diminum. Ini obat, baru diminum. Tapi kalau Leon enggak, obatnya mana? Minumnya mana? Dari minum jauh di sana, dia lari sendiri. Dan minum obat sendiri. Beda. Dari situlah saya jadi merasa bahwa saya bersalah juga. Karena selalu disiapkan. Jadi saya mau belajar ya, untuk dia lebih dewasa. Tapi tetap aja ya mungkin karena karakter dia, saudara. Jadi unggah-ungguh maksudnya nggak bisa seperti Leon.
Akhirnya saya bilang, Tuhan, terserah. Malam, saya tumpang tangan dan doa, saya capek. Saya minum misagrip, masih tidur. Tak serano ya Tuhan, jangan sampai ada step. Karena saya, ini Cidi, kakak. Saya tahu adik saya yang nomor 3 itu sering step, saudara. Jadi saya ketakutan. Ya, memori lama, nah itu saudara. Ketika kita punya masalah, memori lama itu akan membawa kita ke masa yang tidak menyenangkan. Hingga ada rasa cemas dan khawatir. Pada tubuh saya sudah karu-karuan, saudara. Jadi jalan itu kayak ngambang. Keramas lagi. Waktu keramas tiba selesai, Tuhan tegur saya. Kenapa kamu tidak sayang tubuhmu? Saya bilang, tidak biasa Tuhan, harus keramas. Besok saya harus doa untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tuhan bilang, aku tahu kamu setia, tapi tolong jaga agar kamu tidak sakit ya. Ya, gitu. Sudah. Dengan seiringnya waktu malam itu saya sudah tidak tahu kelibat apa, tidak tahu. Tiba-tiba Bika yang kecil umur 5 tahun. 5 tahun. Sama 1 tahun. Lebih 2 bulan. Saya bangun, sudah. Loh, mana Bika? Gitu. Saya cari. Loh, orang kan saking bingung ya. Mana ada Bika segitu 1 tahun lebih. Bantal tak bukai. Lawannya saya. Bukai, selimut tak bukai. Loh, kok hilang? Saya lari. Sudah tahu Bika ada di mana? Di luar, di dekat sofa. Dia ke orang ketakutan karena sepi. Mbak kan itu ditutup pintunya. Jadi dia ngeliatin, dan takut, dia sana sini. Saya datang pakai masker, nangis dia, teriak-teriak. Begitu saya buka masker, ini ama. Dia baru, tapi tidak senyum. Begitu tak taruh di tempat tidur, baru gitu. Sama tuh. Kita ini sama seperti Bika. Ya, ketika kita punya masalah, kita tidak terasa bahwa dia jalan sendiri. Untung sing tempatnya tangga itu dikancing sama Mbak Helen, enggak. Nah, saudara yang gelundung di situ ya apa? Itu saya mikir, tapi Tuhan itu baik. Jadi hidup kita ini seperti itu. Kita tidak tahu teka-teki ke depan bagaimana nasib kita, tidak tahu. Tapi ketika kita jalani, kita jadi ketakutan. Saya juga gitu. Begitu dia datang tersenyum, saya bilang, Bika tidak boleh kemana-mana. Harus panggil Ama, panggil Koko ya. Anak kecil tidak tahu sudah. Kita kasih susu, tidur pulas. Saya pegang ausin, tidak panas. Nah, pagi demam lagi. Akhirnya saya bilang sama Mbak, ya Mbak ya, tapi sudah mending loh Bu. Kemarin demam panas, demam dingin, ini enggak loh Mbak, Bu. Ini baru 2 kali ini demam. Ya segini tak serano. Memang dia kita cek darah aja. Tapi saya juga dalam hati tetap serano. Tadi ini saya tinggal dia ngorok. Saya sudah tes Mbak di termometer 36,5. Tuhan baik. Tuhan tahu bahwa kondisi saya ini jangan ngedrop. Tapi saya bilang sama Tuhan, apa bisa aku bawa firman? Karena suaraku habis. Tuhan tidak bicara, tapi Tuhan perhatikan. Hingga saya di sini, saudara, saya sudah minum obat, dan itu lengkap. Tuhan baik, Tuhan baik. Saya sudah bingung, saudara, ini mau pergi kemana? Gitu. Sepanjang jalan tidak ada apotek, tapi saya tidak bilang siapa-siapa. Tuhan sediakan. Tuhan sayang sama saya. Dia tahu apa yang menjadi beban saya. Sampai titik penghabisan pun saya bilang sama Tuhan, saya mau mengiring Engkau. Karena Engkau selalu setia pada saya. Jadi saudara,
Ketujuh malapetaka ini, saudara, menggambarkan tentang pelanggaran manusia. Pertama-tama, Tuhan berkata, bait sucimu itu sudah tidak suci lagi. Karena banyak kesalahan dan dosa yang kamu lakukan. Makanya dia kirim malaikat untuk menguduskan baitmu. Tapi dia harus memakai murka. Cawan murka itu adalah ambisi, bukan hukuman Allah. Tetapi itu harus terjadi bagi orang-orang yang setia. Harus kita hadapi karena kita ini setia. Kalau saya tidak setia, mungkin saya marah sama Tuhan. Kenapa Osin kok panas dingin gitu. Iblis tahu saya tidak suka darah, makanya dia selalu bikin masalah. Tapi karena saya percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana di balik semua kejadian ini, itu yang saya pegang. Bukan saya nyalakan siapa-siapa, bukan. Sampai pada tiba waktunya saya kemarin kan mengambil air, sudah saya senang sembuh. Lah kok hangat lagi di tengah-tengah, jadi itu sudah agak panjang, hangat. Dan saya percaya Tuhan izinkan supaya saya punya iman sebiji sesawi. Amin. Ketika saya membaca ini, saya ngeri, saya sempat nangis sama Tuhan. Berapa lama lagi saya bisa melayani? Sampai kapan saya bisa melayani? Saya tidak tahu. Tapi sisa hidup saya ingin mencintai Tuhan. Itu susah, saudara. Karena banyak bencana, banyak masalah, banyak beban. Tapi saudara harus ingat, ketika beban itu ada, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia ada di samping kita. Makanya saya ditegur itu karena dia ada di samping saya. Dan dia bilang, mau sampai kapan kamu menyayangi tubuhmu? Apakah tidak berarti tubuhmu itu? Tuhan yang bilang. Saya hanya bilang, Tuhan, saya itu tidak cukup waktu. Saya ingin melayani. Sampai pada titik penghabisan pun saya siap. Tuhan bilang, aku cinta kamu, tapi kamu harus jaga kesehatan. Saya lihat langit di atas sana. Saya bilang, saya ingin meraih langit itu, tapi sulit untuk saya ambil. Karena rintangan di depan ini banyak. Berbahagialah kamu yang hidupmu selalu banyak masalah. Karena Tuhan itu sangat mencintai kita. Dia sudi dan dia rela mati di kayu salib untuk supaya kamu percaya bahwa Tuhan itu cinta akan kamu. Tuhan itu sayang akan kamu. Dari situlah, ketika saya bilang saya tidak bisa meraih, Tuhan bilang apa? Aku ulurkan tanganku. Kamu mau meraih, raihlah. Ketika saya memegang tangan Tuhan, saya nangis keru-keru. Saya tidak layak, Tuhan. Kenapa Engkau ulurkan tanganmu untukku? Saya bilang apa? Karena sudah waktunya. Semua orang harus bangkit. Sekalipun kamu banyak hal yang terjadi, kuasailah dirimu. Benar, Tuhan. Kalau saya tidak menguasai diri, maaf saudara, mungkin saya sudah berbeda. Di luar sana banyak janji, saudara, tapi saya tidak lakukan. Saya tahu bahwa Tuhan punya rencana atas semuanya ini. Sekalipun kita harus bertahan,
Hamoisinum, hatin malikum, berbahagialah kamu, karena kamu menderita oleh karena namaku. Mengerti saudara? Jadi kalau saudara nanti suatu hari, itu pesan saya, saudara diiming-imingi sesuatu, baik itu harta maupun orang, tolong saudara tolak, karena itu bukan dari Tuhan. Amin. Amin. Saudara harus tahu bahwa jalur yang Tuhan tempuh itu, yang kita jalani itu tidak semudah yang kita pikirkan. Saudara harus tahu ini pergumulan yang berat. Tapi di dalam pergumulan itu Tuhan ada di dekatmu. Dia akan menegur kita berulang-ulang. Sampai saat saya menerima obat, Tuhan tegur saya. Tidak cukupkah aku memperhatikan? Masihkah kamu marah dengan tubuhmu? Saya bilang, ampuni saya Tuhan, karena saya tidak tahu apa yang saya berbuat. Saya bersalah. Baiklah, mulai hari ini kamu harus bersyukur, karena kamu bukan lagi milikmu, tapi tubuh roh jiwamu adalah milikku. Saya ameni, saudara. Karena 2 hari yang lalu saya jujur berkata, saya sudah capek hidup dengan banyak hal. Tapi Tuhan bilang, mengapa kamu tidak menyayangi tubuhmu? Dari situ saya tahu Tuhan sayang dengan saya. Amin. Jadi saudara, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Karena Allah yang memerintah saudara pada malaikat itu, yaitu malaikatnya ada 7 saudara. Maka pergilah malaikat yang pertama saudara ya. Malaikat pertama ini tugasnya ialah menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya. Apa itu bisul? Saya tahu bisul. Bisul itu apa? Sesuatu yang menonjol dari kulit kita, betul nggak? Dan kalau itu pecah bisa menular, betul nggak? Udun, saudara, yang baunya basin kuning. Demikian juga hidup manusia, katanya. Manusia kalau jatuh di dalam dosa, dia akan berbau basin dan berbau amis. Aku katakan, jangan ke sana. Mari menata hari-hari depan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Sekalipun kamu merasa seorang diri, sekalipun kamu merasa hidupmu tidak damai, sekalipun kamu merasa tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, percayalah, jangan mencari di luar. Saya percaya kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman, bisul tidak ada di dalam rumah tangga. Amin. Jadi marilah kita mengimani sungguh-sungguh bahwa bisul yang ada, yang iblis punya tanamkan dalam tubuh roh jiwamu, itu bahaya. Makanya janganlah kita memiliki bisul itu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa orang yang mendapat bisul itu berarti orang yang memakai tanda binatang itu. Paham? Apa binatang itu? 6, 6, 6. Duh, tapi saya enggak. Itu awal mulanya, saudara. Perkenalan dulu. Iblis itu manis. Dia kasih 666 itu bukan langsung dikasih, tapi dari perbuatan dan kelakuan kita. Kita harus sadar bahwa hidup yang sesungguhnya jangan kita masuk dalam tanda 666. Kenapa? Karena binatang itu
mengajak kita menjadi penyembahan dua Allah ilah. Tuhan tidak suka. Allah tidak suka. Ingat, Allah tidak suka. Karena Allah itu bercemburu. Paham, saudara? Jadi kalau saudara tiba-tiba dikasih sesuatu, apapun bentuk wujudnya, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Supaya saudara tidak memiliki bisul. Ada satu kejadian, kesaksian saudara. Memang dia tidak tahu 66 itu tanda binatang, ya. Tapi suatu hari dia itu kumpul dengan anak-anak muda, ini sudah tua sudah. Lalu anak muda itu ngajari dia menari. Ya awalnya menari biasa sih, biasa untuk berolahraga, untuk apa, bagus sih. Aku lihat, maksud saya lihat bagus. Tapi dengan seiringnya waktu, anak-anak muda ini membawa dia menggiring ke suatu tempat di mana itu kalau kita menari kita harus memakai sesuatu. Nah akhirnya si orang tua ini tadi bingung, sesuatu apa, uang tak kasih. Dia orang berada, dia bilang tak butuh itu, karena Tuanku tidak butuh uang, dia hanya butuh hidupmu. Maksudnya adalah persembahkanlah hidupmu itu untuk Tuanku. Oh ya, untuk Tuhan kan, ya. Jadi dia menganggap 666 ini adalah Tuhannya. Hati-hati. Akhirnya dia keseret ke bawah, dia menyanyikan lagu, tapi dia mikir, kok aneh ya, aku tidak ada sejahtera. Karena dia masuk dunia roh. Makanya saya bilang pada pengurus, belajarlah dunia roh, agar nanti semua jemaat itu bisa mengalaminya sama dengan kalian. Harus ada itu praktek hidup. Jangan males untuk praktek. Paham? Jadi dengan seiringnya waktu dia menyanyi lagu, tapi lagunya itu nggak nyaman. Membesarkan nama Tuhan Allah, tapi aneh gitu. Menurut dia aneh. Dia gedru-gedru kakinya kalau mau nari itu 3 kali. Dia putar ke sana 3 kali. Pokoknya ada ritual-ritual yang buat dia tak nyaman. Apakah ini sesuai? Gitu. Akhirnya dia konseling dengan saya. Ibu, apakah latihan tempat saya nari itu? Dia bilang nari. Apakah benar? Loh, sama kamu nari tidak telanjang, gak apa-apa, itu pikiran saya. Enggak, saya merasa ada sesuatu gitu. Enggak mungkin lah. Nah, kenapa saya bilang gitu? Salah nerocos ngomong. Karena saya tidak doa. Nah itu saya. Doa dulu, Tuhan, ada tamu. Saya tidak tahu tamunya apa. Maksudnya, ada orang konseling jam sekian. Saya tidak tahu. Tuhan kasih tahu loh, saudara. Karena kita peka. Begitu saya ada gitu, saya merasa bersalah. Oh Tuhan, ampuni saya. Apa yang saya lakukan, Tuhan? Apakah saya layak untuk melayani orang ini? Maksudnya dalam pelayanan. Tuhan bilang, orang ini pandai ngomong. Kamu harus hati-hati diputar balik. Waduh, saya tidak suka orang berputar balik lidah saya. Sebentar ngomong gini, dia ngomong orang lain dibalik, karena kamu, karena ini. Saya tidak suka. Akhirnya saya gini, Tuhan, apakah saya layak untuk melayaninya? Tuhan bilang, layan. Tapi perhatiin Noai, jangan ngomong apa-apa. Ya, tak berada. Dari A sampai Z itu ada 1 jam lebih. Karena saya lihat, saya ada tamu 1 jam lagi. Ternyata ini lebih dari 1/2 jam tamunya belum datang. Saya bilang gini, Tuhan, tamu ini kok tidak datang-datang? Tuhan bilang, tak, berhenti no. Jangan pergi ke tempatmu dulu. Loh kenapa Tuhan? Ini layanan dulu. Nah ya,
Tadi Tuhan suruh kan, hanya saya bilang, ayo kita berdoa. Oke, berdoa. Begitu berdoa, saya melihat rambutnya dia tuh kayak lancip-lancip gitu, saya. Jadi serem dong. Terus mukanya ini kayak singa. Saya pernah lihat ini kalau ada roh amarah, ya, pernah tuh. Tapi begitu saya bilang, Tuhan ini apa yang terjadi? Dan buka, singkapkan semua. Ternyata dia itu gak sengaja, dia sudah masuk di dalam ritual itu, jadi dia di tengah dan kepalanya ditaruh di bawah dan dia diserami air. Itu namanya baptisan. Ya. Tapi ini airnya darah. Karena dia tahu nyipratnya di tempat kain itu kok merah. Dia diem karena takut. Hanya selesai dia baru nggak nyaman, pusing, kepala nggak enak gitu. Selama kita menjadi anak Tuhan, kalau itu pelanggaran pasti ada yang menolak. Tubuh kita menolak. Orang ini menolak tubuhnya. Tapi karena dia sungkan, nah ini diajak lagi sungkan, akhirnya mau. Diajak lagi bukan lagi disiram dengan air darah, dengan darah, tapi diminum dengan cawan. Ya, tapi ini namanya cawan, orang bilang pemijit segala macam. Aduh, pejamuan katanya. Jadi persis toh kayak Tuhan. Dibaptis juga, terus dikasih itu. Tapi cawannya itu goyang ketika mau diminum. Jadi minumnya besar, jadi satu. Goyang-goyang hanya. Dia sadar bahwa ini bukan air anggur, tapi ini darah. Dan dia bilang, Tuhan apa yang saya lakukan? Langsung malaikatnya. Ketika kita panggil Tuhan, malaikatnya langsung ada di tengah. Terlemparlah gelas itu. Tumpah semua. Mereka marah. Dipukulilah dia. Dipukul saya. Jadi dia itu bilang, ini saya sakit. Ini masih plesteran semua. Lalu Tuhan bilang, kalau di dalam hukumku tidak ada yang namanya tengkar seperti itu. Hukum Tuhan adalah kasih dan mengampuni. Itu sudah salah. Tapi kita tidak bisa menghakimi. Biarin aja. Kemudian yang pertama, yang kamu harus tahu, di dalam Tuhan tidak ada minum darah. Tidak ada baptis darah. Hanya Tuhan satu kali yang bisa mengalami itu. Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Darahnya tertumpah bagi kita semua. Dan kita tidak boleh memakai darah lagi. Oh ya, berarti saya salah. Bukan kamu yang salah, tapi kamu ceroboh. Tuhan tidak pernah mengatakan kamu salah. Nangis dia. Lalu apa yang saya lakukan? Puasa 40 hari pelepasan. Saya tahu pelepasannya. Begitu dia tumpang, dia mencetak saudara 1 meter. Kayak kodok. Celuat. Saya kaget. Mana ada ilah lainnya. Hanya saya berdoa lagi. Wujud seperti patung. Tinggi, besar. Jadi saya ingat Nebukadnezar. Halo? Besar tinggi. Bicara. Hai, gitu. Apa urusanmu dengan aku? Gitu. Puasan dekat. Tapi tak lihat kiri kanan orangnya gak angkat. Gak dengar apa-apa. Dengar mereka lari takut. Ini gak ada yang dengar. Cuma dia mereka berdoa semua. Saya bilang gini, Tuhan apa yang saya lakukan? Kalau saya jawab, aku adalah utusan Allah, saya hilang saya. Ke bawah rohnya. Cuman roh. Roh sama roh. Roh saya dipertemukan dan roh setan. Jadi saya bilang apa yang harus saya berbuat, Tuhan? Dan hanya bilang, pujiin aku, sembahlah Allah Tuhan dengan segenap hati. Pasti pakai ayat. Dengan segenap hati, segenap roh, dan segenap jiwa. Nyanyi saya. Bukan nyanyi, dalam nama Yesus, enggak. Hanya ini biasa yang saya bisa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terus gitu.
Ketika saya bilang ya Bapak, terpental semua saudara. Jadi kayak ngawang semua gitu. Tak tahu apanya yang terpental. Nah itu saja. Jadi pelepasannya sangat mengerikan. Hanya dia jatuh lemes. Ya, terus kita doain. Kita ambil air, kata Tuhan, ambil air diminum. Airnya didoakan. Bukankah Tuhan air hidup? Sesuai ayat kan? Jadi kita tumpang tangan dengan darah Yesus dan kuduskan air ini datang dari surga. Karena Engkau adalah air hidup, diminum. Langsung lemes. Tapi mukanya sudah berbeda, percaya. Setelah itu dia bangun, siuman, dia bilang, di mana aku? Karena aku tadi dibawa oleh orang tinggi besar. Itu bukan orang, tapi itu roh yang merebut tubuh roh jiwa. Aduh, aku nak mau ke sana lagi. Ya jangan sungkan, nolak. Langsung gitu tuh. Iya ya, kamu kok tahu? Karena Tuhan sudah membuka kronologimu. Kamu sungkanan, tidak bisa. Karena itu demi keselamatan kamu. Ya, ya. Ya udah, aku akan tolak. Loh, kamu sendiri loh janji sama Tuhan. Jangan janji sama Bu Titi. Kalau kamu janji sama Bu Titi yang bertanggung jawab pada Tuhan. Kamu urusanmu sendiri. Iya, iya. Doa dewek. Gitu. Doa. Ngomongnya apa? Dia ngomong dewek. Ngomong sendiri. Yang keluar dari hatimu itulah yang didengar Tuhan. Jadi bukan saya yang menuntun. Iya, iya, iya. Terus dia bilang, Tuhan, aman. Kalau saya tidak serantak, saya cepetan. Gitu. Itu Cindy. Cepetan. Dan cepetan mari ini ya. Saya tidak boleh, saudara. Maaf ya, itu hanya contoh. Akhirnya, sudah tahu berapa jam? Setengah jam lebih. Persis orang itu datang. Tet. Lagu rumah bunyi. Ding dung, wis datang tamu. Tapi ini belum selesai, sudah hambaku. Dia sama aku dengerin. Bener. Tepat waktunya. Coba kalau di piano, Tuhan tidak ikut campur tangan, dia muter gitu. Begitu Tuhan tanya sama Tuhan, tunjukin sama malaikat. Kamu percaya? Maaf, Mimin bisa maju ke depan. Supaya tahu, saudara. Pembicaraan malaikat dan orang pengakuan dosa itu sangat betul-betul serius ya. Ini mama yang tadi melanggar ya, hadap sini Min. Nah, saya kan juga berhadapan dengan dia, tapi saya kan tidak doa. Begitu saya pejam mata dalam dunia roh, malaikat di kiri kanan sudah ada di sini. Megang dia, satu pundaknya. Ditanyain sama malaikat, percaya kamu bahwa Tuhan juru selamatmu? Rohnya ngaku, rohnya bingung, dia tanya lagi sampai 3 kali. Kalau tidak mau, lepas. Itu saya. Dan tanya sampai 3 kali. Kenapa? Karena tubuh roh jiwamu harus mengaku. Percaya kamu? Kalau Mimin tidak ngomong, ya gak bisa. Tapi Mimin bilang, percaya. Ya, saya percaya. Tembus sampai tulang sumsum. Nah, Tuhan bilang, aku bisa bicara tembus sampai tulang sumsum. Kalau tidak percaya, tanya lagi dia. Kamu percaya? Ya, aku percaya. Pokoknya lagi. Sampai 3 kali saya pegel, Mimin. Maaf ya, Min. Nah, ini contoh. Ya, apa sih Tuhan begini. Kayak ngomel. Tuhan tahu. Loh, aku lo lihat hatimu. Kalau kamu percaya tulus, terang itu ada di hatimu. Ini tidak ada terang. Iya, dia bilang gitu. Ya, wis aku percaya. Barulah terang ada. Bersinar, barulah Tuhan membuka jalan dan dia bicara, disambung. Jadi doanya tadi ngomong ngalor ngidul tidak masuk. Karena hatinya tidak terang. Begitu Tuhan bilang terang, dia lihat, dia ngomong satu patah. Tuhan tolong saya. Hadirat Tuhan turun. Makasih ya, Bin. Paham saudara? Itulah pembicaraan orang dalam pertobatan. Beda dengan pengurapan. Nanti kita akan perhatikan apa, bagaimana caranya. Jadi orang itu harus mengakui, saudara. Bukan mengaku gini-gini, tapi membuka hati supaya Tuhan masuk. Izinkan Tuhan masuk.
Tuhan kan bilang, aku mengetuk hati. Saya kalau perhatikan orang, maaf, Tuhan lagi ada gambar Tuhan mengetuk pintu. Ada dan untuk pegang. Pernah perhatikan enggak? Yang ada gambarnya Tuhan Yesus yang ketuk itu loh. Ada pintunya untuk buka enggak? Loh, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ininya loh, pegangannya. Enggak ada. Siapa yang buka? Ya orang yang di dalam buka. Masuk, oh Tuhan, gitu. Paham? Jadi Tuhan enggak memaksa Anda. Dan jangan sungkan dengan saya. Maksudnya gitu, sir. Kalau kamu cinta Tuhan, Tuhan yang atur. Kamu izinkan masuk dulu Tuhan. Jangan Bu Titiknya yang masuk. Salah nanti, saudara. Paham? Nah, jadi dengan cara itulah pertobatan akan terjadi. Begitu dia sudah ngaku Tuhan, langsung dijamah dia nangis. Selesai. Sampai tamu ini, sudah aku tak pulang. Sudah, tak sabar. Saya bilang gitu. Pakai syarat. Kalau Tuhan tidak ada di tempat itu, masuk ini ngerti tidak, saudara? Tahu dari kita dikai kode, bingung karena tidak ada Tuhan. Karena Tuhan itu nyambung masuk semua. Walaupun saya bilang gini tuh gini, tahu dia duduk diem. Itu jalurnya Tuhan. Amin. Jadi marilah kita imani bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Kita tahu bahwa cawan hidup kita ini harus diberikan kekuatan dan kemenangan dalam hidup kita agar cawan yang ditumpahkan oleh malaikat pertama ini jangan mengenai kita. Paham? Jadi saudara harus siap ya. Jangan sampai bilang sekarang siap, nanti baru 2 jam berubah lagi. Itu namanya dosa. Oke, ya, baik. Jadi penyembah patung itu adalah selalu menghargai, mengutamakan manusianya. Tidak boleh. Kita harus mengutamakan Tuhan supaya hati kita disucikan sesuai takaran Tuhan. Jadi tidak bisa sama. Saya dengan Yohanes tidak bisa sama. Bahkan suami istri juga tidak sama. Paham? Jadi saudara, tidak aku yang baik, kamu yang baik, tidak ada. Di hadapan Tuhan sama. Mari kita imani bahwa ketujuh malapetaka pertama, yaitu cawan yang pertama, bisul, jangan ada di dalam hidup kita. Amin. Kebusukan, ya, kemunafikan itu hal-hal yang busuk dan sesuai, tidak boleh. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara. Kita sadar bahwa hidup kita ini tidak sempurna. Saudara, saya sering melukai hati saudara, maafkan saya. Saya mungkin melukai hidup saudara, maafkan saya. Saya menangis bukan karena sengkembeng, saudara, tapi saya ingin tulus supaya nanti akhir hidup kita ini tidak ada permusuhan. Bila saya merasa menyakitinya, maafkan saya. Karena inilah satu kehidupan yang harus kita ambil bagian. Dan itu harus kita ambil. Tidak bisa kita pura-pura diem, tidak bisa. Jadi saudara saling memaafkan.